Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam secara etimologi, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, Mim, yang bermakna dasar selamat. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa pendidikan ajaran Islam diajarkan di perguruan tinggi? Pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Pada Quran Surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innasa sama wal basara wal fu'ada kulu ulaika kana anghu mas'ula. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Yaitu menekankan pentingnya substansi materi, menekankan pentingnya proses yaitu pendekatan metode pembelajaran. Sumber psikologi tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara psikologi, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan atau ateis tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan muslim biasa bukan santri. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Selanjutnya materi 2, bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, yaitu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan.
Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang adikodrat adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologis, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Sumber filosofi tentang konsep ketuhanan. Filosofi Barat. Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hasil sanubarinya. Filosofi Islam, dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Dalil ikhtiar mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam yang penuh keserasian yang kehormanisasian, khususnya alam hayat. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keragaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qusyairi dan tafsirnya, Lathaif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah lathifa atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Bangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsikan hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsikan tajaliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Keimanan memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersifat ijamali, maksudnya yaitu bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan. Dua, bersifat tafsili, maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebijakan dan kebenaran. Di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntunan kesenjangan jasmani. Materi 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam kitab Minhajul Amal, menurut Al-Ghazali, terbagi dua, yaitu kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. 2. Kebahagiaan majasi, yaitu kebahagiaan duniawi yang fana atau tidak abadi. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan
bagi hamba-hambanya. Quran Surah Ali Imran ayat 19 dan Quran Surah Al-Mulk ayat 14 menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Quran Surah Al-Hijr ayat 28 dan Quran Surah An-Nisa ayat 1 tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Alasan manusia harus beragama. Pertama, dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Yang kedua, dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Ketiga, dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah saat mempunyai masalah. Pada Quran Surah Al-Ma'arij ayat 20, Ija masausu syarru jajum'ah. 4. Dengan beragama, manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Sumber historis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu. Sumber filosofi tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat menjalani agama. Tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban dan mendukung diri di hadapan Tuhan melalui penyembahan, karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berutang. Orang seperti ini tidak memiliki kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati lantaran pertanyaan akan nasib masa depan mereka, sebab ketundukan tersebut membuat diri mereka dalam kondisi berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber psikologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan sejalan dengan Al-Quran. Manusia menurut psikologis adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Sumber sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab pada dirinya. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mendukung kebenaran mutlak dan universal. Komitmen terhadap nilai universal, Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan. Pertama, al-amanah, yang artinya terpercaya. Kenapa seseorang terpercaya dan dipercayai? Karena ia jujur. Yang kedua, al adalah secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif etika Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, al-huriyah adalah kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendakan dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, atau pembaruan pemahaman terhadap agama. Materi 4. Mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Secara etimologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep iman secara terminologi, iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan.
Konsep ihsan dalam bahasa Arab ahsan, kesempurnaan atau terbaik, adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Pada Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Konsep insan kamil secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin yang menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami ihsan. Sumber teologis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Konsep manusia dalam Al-Quran yaitu Bashar, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, insan, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Quran surah Al-A'raf ayat 143, unsur manusia membentuk insan kamil menurut Al-Ghazali yaitu panca indera, akal, dan nur ilahi. Quran surah Al-An'am ayat 125. Istilah insan kamil pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad 14. Menurutnya, ada 2 tingkat manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil, mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifatnya dan nama-nama Tuhan, yaitu Asmaul Husna. Karakteristik insan kamil: berfungsi akalnya secara optimal, mampu menciptakan budaya, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, berjiwa seimbang. Tingkat insan kamil, Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil menjadi 3 tingkat. Pertama, tingkat pemula. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. 2. Tingkat menengah. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih sayang. 3. Tingkat terakhir. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Metode pencapaian insan kamil: takhali, yang berarti mengosongkan atau mengasingkan. Proses takhali adalah mengasingkan atau membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran batin. 2. Tahali, yang mengandung makna memperindah atau mempercantik. Kebanyakan manusia yang sibuk mempercantik fisiknya tapi lupa akan jiwanya. 3. Tajali, mampu mengejawantahkan nama dan sifat Allah baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah. Dari 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pengertian paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani di kehidupan modern. Di tengah era modern ini banyak pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai masuk di Indonesia. Hal ini tentu saja bisa membuat umat muslim di Indonesia terpengaruh dan mengikuti budaya-budaya mereka. Pengaruh-pengaruh mereka yang sangat jauh dan sangat bertentangan di dalam Al-Quran.
Jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat Indonesia melupakan pedoman mereka yakni Al-Quran. Maka dari itu, paradigma Qur'ani harus menjadi benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh budaya barat tersebut. Pentingnya paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Pertama, meluruskan akidah manusia supaya tidak terpengaruh oleh yang membuat umat Islam melenceng dari kaidah yang sebenarnya. Contoh perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa yang melakukan perbuatan syirik. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad fitra isman azima. Quran merupakan sesuatu yang sangat kaya informasi yang bisa menjadi pegangan kehidupan bagi manusia dalam melakukan transpenden dari menuju realitas ultim dan sebagai sumber kebenaran hakiki dan holistik yang dapat membawa manusia memahami kesempurnaan secara utuh. Sumber historis, filosofil, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam segi historis, sejarah peradaban Islam adalah suatu masa yang disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Segi filosofil, berpikir bahwa umat Islam tidak mungkin mengalami kemajuan apabila tidak bisa menguasai iptek. Menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran, menerjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Yahya Ibnu Abdi memperbaiki terjemahan serta menulis komentar karya-karya Aristoteles seperti Kategoris, Sophis, dan karya Plato seperti Tameo Yesus dan Laus. Segi psikologis, dalam sumber psikologis paradigma Qur'ani yakni melalui pendekatan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan pendekatan sintetik. Pendekatan sintetik dimaksud sebagai upaya merenungi pesan-pesan moral Al-Quran dalam rangka mensintesikan penghayatan dan pengalaman subjektif dengan ajaran-ajaran normatif. Segi sosiologis, dalam sumber sosiologis paradigma Qur'ani yakni generasi tabi'in menjadi Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang diimplementasikan dalam keseharian sehingga tampak dalam kehidupan adalah generasi Quran yang membawa berkah dan rahmat bagi alam semesta. Demikian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.